Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk anggota kelompoknya kami yang pertama ada Rosma Winda, yang kedua Yudi Chandra, yang ketiga Riza Dianil Iman, yang keempat saya sendiri yaitu Fauzan Amanullah. Next. Baik, pendahuluan. Dari judul kami, pendahuluannya ialah jagung adalah salah satu tanaman pangan penghasil karbohidrat yang penting di Indonesia selain padi dan gandum. Mutu hasil panen jagung juga akan baik bila jagung dipanen pada tingkat kematangan yang tepat atau matang optimal. Tanda jagung siap panen atau sudah matang optimal antara lain bila kelobot telah berwarna kuning, biji telah keras dan warna biji mengkilap. Jika ditekan dengan ibu jari tidak lagi ditemukan bekas tekanan pada biji tersebut. Pada keadaan seperti ini kadar air sudah berkurang. Next. Baik, selanjutnya adalah teratur review hasil riset dari proyek kami. Di sini ada 10 sumber. Untuk sumber yang pertama dengan judul klasifikasi kualitas biji jagung berdasarkan deteksi warna dan bentuk menggunakan metode Kinnears-Neber. Jadi kondisi saat ini pemilah kualitas biji jagung masih dilakukan secara manual, sehingga terdapat berbagai kekurangan seperti keterbatasan visual, kelelahan, perbedaan pandangan setiap pengamat, dan juga memerlukan waktu yang lama. Dari beberapa kekurangan yang telah disebutkan tadi, diciptakanlah sebuah inovasi aplikasi pemilah kualitas biji jagung berdasarkan deteksi warna dan bentuk menggunakan metode Kinnears-Neber. Untuk sumber yang kedua ada analisis distribusi intensitas RGB citra digital untuk klasifikasi kualitas biji jagung menggunakan jaringan saraf tiruan. Untuk deskripsi singkat pada sumber ini adalah pada penelitian dan pembuatan program komputer berbasis jaringan saraf tiruan bertujuan untuk mengelompokkan kualitas biji jagung berdasarkan pada pola distribusi intensitas RGB citra digital dari biji jagung tersebut. Untuk sumber yang ketiga merupakan sistem pendeteksi kesegaran ikan bandeng menggunakan citra. Untuk isi deskripsi singkatnya, jurnal ini bertujuan untuk mencari solusi terbaik dalam pemeriksaan kesegaran ikan bandeng pada usaha kecil menengah. Teknik pemeriksaan kesegaran ikan bandeng selama ini masih ditentukan secara analisis mikrobiologi dan kimiawi. Teknik ini dianggap kurang tepat. Kemudian untuk sumber selanjutnya adalah identifikasi kualitas biji jagung manis layak jual dari warna dan tekstur menggunakan HSP dan Grayscale Run Lag Metric. Untuk isi dari jurnal ini adalah membahas mengenai evaluasi biji jagung manis dengan menggunakan warna HSP atau Hue Saturation Value dan tekstur Grayscale Level Run Lag Matrix dengan sistem pengolahan citra digital dengan cara mengolah nilai pada citra biji jagung, kemudian diklasifikasikan menggunakan metode Kinnears-Neber. Dan untuk sumber yang kelima, studi kematangan buah tomat menggunakan image processing dan logika Fuji yang diintegrasikan dengan Raspberry Pi. Deskripsi singkatnya, penentuan kematangan buah adalah salah satu proses yang penting agar buah dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Biasanya pengusaha tomat menggunakan cara manual untuk menentukan kualitas kematangan buah tomat. Jadi diciptakan alat ini untuk menentukan kematangan buah tomat secara presisi yang mudah digunakan dan dibawa. Untuk menentukan kematangan buah tomat ini digunakan proses image processing dan dengan logika Fuzzy. Untuk kelebihan dari sumber yang pertama ada metode Kinnears-Neber merupakan mudah diimplementasikan dalam penelitian ini. Kemudian hasil akurasi yang tinggi sebesar 76%. Sedangkan untuk kekurangan dari sumber yang pertama ini ada persentase error atau kesalahan program lumayan tinggi yaitu sebesar 23%. Untuk kelebihan dan kekurangan dari sumber 2 ada tingkat akurasinya juga tinggi yaitu sebesar 85%.
Kemudian untuk kekurangannya menggunakan banyak metode di sini. Kemudian untuk sumber yang ketiga mempunyai tingkat akurasi yang tinggi juga, yaitu 100%, dan namun memiliki kekurangan proses pengujian bisa memakan waktu yang lama. Untuk sumber yang keempat itu kelebihannya dalam menentukan kematangan buah tomat hanya mengambil nilai dari red dan green yang digunakan, sedangkan nilai blue tidak digunakan. Dan untuk sumber yang kelima itu kelebihannya dari hasil pengujian 10 sampel ikan menunjukkan bahwa akurasi sistem menunjukkan akurasinya sampai dengan 100%. Mungkin untuk literatur review bagian kedua akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai literatur review bagian kedua. Pada literatur review ke-6, di sini kami ada rancang bangun alat pendeteksi kematangan buah apel menggunakan image processing berdasarkan komposisi warna. Nah, sistem ini menggunakan histogram yang dapat dicari pada citra yang memiliki kemiripan komposisi warna. Pengukuran tingkat kemiripan ini dilakukan yang menghitung jarak antar histogram. Nantinya komposisi warna dapat ditampilkan dalam bentuk histogram yang merepresentasikan distribusi jumlah piksel untuk tiap intensitas warna pada citra. Nah, kelebihan dari sistem ini memiliki tingkat keeroran 0% ketika diuji menggunakan lampu-lampu 14 watt dengan jarak lampu 4 meter di atas dan jarak webcam 13 cm yang mempunyai tingkat error sebanyak 0%. Nah, kekurangannya memiliki tingkat keeroran 60% ketika diuji tanpa diberi cahaya pada jarak webcam 13 cm. Alat ini juga hanya mampu membandingkan kemiripan warna dua buah citra, sehingga hasil percobaan ini juga hanya akan mencari kemiripan distribusi warna, bukan pada ukurannya. Kemudian yang kedua ada rancang bangun alat deteksi kematangan buah berdasarkan warna menggunakan microcontroller. Sumber ini memberikan gambaran bagaimana mendeteksi kematangan buah berdasarkan sensor warna dan cahaya. Sensor warna di sini menggunakan metode colorimetry, di mana suatu cahaya yang warnanya tertentunya mengenai sensor akan ditentukan oleh filter. Nah, sistem ini hanya akan bekerja setelah sensor menerima warna yang sama. Maka microcontroller akan mengirim data yang terdeteksi tadi ke LCD. Kemudian ada corn seed identification based on shape and color features. Sumber ini menggunakan fitur warna dan bentuk sebagai identifikasi benih jagung, di mana eksentrisitas sebagai fitur bentuk dan eksentrisitas sebagai fitur bentuk dan saluran HSV sebagai fitur warna. Sumber ini membantu referensi mutu jagung yang baik berdasarkan warna dan bentuknya. Kelebihan pada sumber ini yaitu hasil klarifikasinya itu sangat akurat sebesar 89% sampai dengan 97%. Kekurangannya di sini fitur bentuk kurang memberikan hasil yang baik karena kondisi bentuk biji jagung itu relatif sama. Dan pengambilan citra jagung di sini menggunakan setup yang tinggi seperti DSLR kamera, lighting, dan black background. Kemudian ada corn quality identification using image processing with k-nearest neighbor classifier based on color and texture features. Di sini sumber ini menentukan kualitas mutu jagung berdasarkan fitur warna dan tekstur yang kemudian diolah dengan menggunakan input 7 fitur yaitu HSV, contrast, correlation, energy, homogeneity, dan algoritma KNN sebagai classifiers atau klasifikasinya. Sistem ini mampu membangun sistem klasifikasi melalui pembelajaran dari data latih atau data pembelajaran mesin yang sudah diklasifikasikan sebelumnya. Kelebihan dari sistem ini tingkat akurasinya itu tertingginya sebesar 90%. Dan cara kerja sistem ini sangat sederhana dengan implementasi GUI aplikasi. Kekurangannya, deteksi dan klasifikasi mutu jagung ini tidak dilakukan secara real time, jadi membutuhkan waktu yang lama. Kemudian ada sumber terakhir kami, yaitu kernel shape identification by machine vision using a neural network classifier. Nah, pada sumber ini menjadi referensi karena dalam mengidentifikasi kualitas biji jagung berdasarkan bentuknya. Metode yang digunakan yaitu menggunakan pengolahan citra dan klasifikasi berdasarkan jaringan syaraf.
Sistem ini mampu mengklasifikasi biji jagung secara benar sebanyak 93%. Di mana sistem ini mampu mengklasifikasi biji jagung dengan cepat hanya dengan waktu 1,5 detik secara real time. Kemudian kekurangannya klasifikasi biji jagung ini banyak salah karena memang bentuk dari biji jagung itu cenderung sama. Jadi sulit untuk diklasifikasi berdasarkan bentuknya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kompetitif audit dari beberapa jurnal. Kompetitif audit itu yaitu mengidentifikasi beberapa jurnal dengan meninjau aspek akurasi yang tinggi, hemat waktu, basis citra, dan hemat biaya. Dari sumber yang pertama dengan akurasi yang tinggi yaitu sebesar 76%. Lalu hemat waktu dengan menggunakan basis citra yaitu Kaniare-Snackball, dan hemat biaya. Selanjutnya sumber yang kedua dengan akurasi tinggi sebesar 85% dengan hemat biaya menggunakan basis citra dan hemat biaya. Sumber yang ketiga yaitu akurasinya yang tinggi sebesar 100% dengan hemat waktu menggunakan basis citra dan hemat biaya. Selanjutnya sumber yang keempat dengan akurasi yang rendah, tidak hemat waktu, menggunakan basis citra, dan tidak hemat biaya. Sedangkan sumber yang kelima dengan akurasi tinggi sebesar 100% untuk ikan yang segar dan 80% untuk ikan yang tidak segar. Lalu memiliki hemat waktu, menggunakan basis citra, dan hemat biaya. Sumber yang keenam dengan akurasi yang rendah, hemat waktu, menggunakan basis citra, dan hemat biaya. Sumber yang ketujuh memiliki akurasi yang tinggi, hemat waktu, menggunakan basis citra, dan hemat biaya. Sumber yang kedelapan memiliki akurasi yang tinggi, hemat waktu, tidak hemat waktu, menggunakan basis citra, dan tidak hemat biaya. Sedangkan sumber yang kesembilan memiliki akurasi yang tinggi, tidak hemat waktu, menggunakan basis citra, dan hemat biaya. Sedangkan sumber yang ke-10 yaitu menggunakan akurasi yang tinggi, hemat waktu, menggunakan basis citra, dan hemat biaya. Next. Dari kesimpulan yang didapatkan yaitu dari beberapa sumber literatur review yang telah dicari dengan beberapa sumber menggunakan metode yang sama dalam menganalisis biji jagung seperti metode Kaniare-Snackball dan sebagainya yang memanfaatkan pengolahan citra digital dalam penelitiannya. Tingkat akurasi dari berbagai pengujian rata-rata diperoleh tingkat akurasi yang tinggi walaupun dengan metode yang berbeda. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.